Babak 751 mengejar kematian, 14. Setengah tahun kemudian, di Istana Spiritual Void Ocean. Suara mendesing, sinar cahaya gelap masuk, dan seorang laki-laki dengan lengan kanan dan tanda hangus hilang muncul di jalan. Laki-laki itu mengenakan mahkota emas yang penuh retakan, tetapi aura maut yang memancarkan darinya membuat orang-orang terdekat tidak nyaman. Sulit membayangkan bahwa pria ini adalah salah satu kaisar tertua di Samudra Chang. Kaisar Zimu, Kaisar Kematian bergumam dengan nada yang tidak bisa didengar orang lain. Beberapa napas kemudian, Weng gelombang-gelombang, kekuatan imperial seorang kaisar muncul dari salah satu sudut istana spiritual Void Ocean. Kaisar Maut, sebuah suara terkejut terdengar ketika seorang pria parubaya berjubah ungu muncul. Dia ditutupi dengan cahaya ungu dan mengeluarkan bau aneh. Kaisar Zimu, seruan para ahli di dekatnya terdengar saat rasa hormat dan kekaguman muncul di mata mereka. Sangat jarang melihat kaisar di luar tanah suci. Namun, istana spiritual ini berada di zona pulau yang agak besar yang berisi 8 atau lebih sekte 2 bintang, jadi istana spiritual ini memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab. Kaisar Maut, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kaisar Zimu terkejut. Dia telah mengasingkan diri selama 1 atau 2 tahun terakhir dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kaisar Zimu, Anda berutang budi kepada saya dari beberapa ribu tahun yang lalu, dan sekarang saya membutuhkan bantuan Anda. Kaisar Maut berkata dengan nada yang dalam dan merangkum apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak menyebutkan bahwa Zhao Feng telah mata Dewa ke-9. Pengejar menumbuhkan dao cahaya, dan karena kau seorang kaisar yang menumbuhkan dao kayu, kau melawannya, kata Kaisar Kematian dengan nada serius. Ada penghitung alami untuk semua keterampilan. Sebagai contoh, Kaisar Maut dimentahkan oleh Zhao Feng, tetapi demikian juga, angin petir angin penghancur emas Zhao Feng juga bisa dilawan. Orang-orang yang mengolah Dao of Wood bisa melawan mereka yang mengolah Dao of Lightning. Siapa yang bisa mengejarmu ke kondisi seperti itu? Mungkinkah itu seorang dewa suci? Kaisar Zimu tidak percaya. Jangan khawatir, itu bukan dewa suci. Dia hanya dewa raja kerajaan Void tingkat menengah, tetapi teknik dan garis keturunannya unik. Kaisar Maut meringkas situasi Zhao Feng. Tepat ketika keduanya berkomunikasi, whoosh gelombang-gelombang-gelombang, sebuah busur petir dengan aura api dan petir destruktif dibebankan ke Void Ocean Spiritual Palace. Pendatang baru adalah laki-laki berambut ungu dengan sayap merah keemasan. Kecepatan seperti itu. Kaisar Zimu terkejut meskipun dia sudah tahu bahwa Zhao Feng memiliki warisan Wind Lightning Emperor. Kaisar Maut, apakah kamu pikir aku akan takut menyerangmu jika kamu bersembunyi di istana spiritual Void Ocean? Sayap Zhao Feng berkibar saat dia melihat ke bawah dari atas. Dalam setengah tahun terakhir, dia memberikan pukulan yang bagus kepada Kaisar Maut. Tubuh dan jiwa kematian abadi Kaisar dan jiwa keduanya telah terluka oleh petir kesusahan dewa, dan dia telah kehilangan 30–40% dari kekuatan pertempurannya. Generasi masa depan harus ditakuti. Kaisar Zimu memeriksa Zhao Feng, dan Wind Lightning merah keemasan yang terakhir membuatnya gelisah. Zhao Feng jelas melihat Kaisar Zimu juga. Kaisar Zimu seperti Duan Muking, kaisar yang membudidayakan dao kayu, tetapi kekuatan Kaisar Zimu belum berada di tingkat puncak alam Dewa Void. Kaisar Zimu, jika Anda membantu saya hari ini, saya akan membayar Anda 10 kali lebih banyak di masa depan, suara Kaisar Kematian berisi mengemis. Masih ada 2 raja tingkat puncak dan 4 raja tingkat domain di istana spiritual Void Ocean ini selain Kaisar Zimu. Selama Kaisar Zimu membantu, Kaisar Maut masih memiliki peluang bagus. Kaisar Surgawi bermata kiri, pemuda berambut ungu itu, Raja Dewa Alam Void dan beberapa alam inti asal dalam istana spiritual Void Ocean mengenali identitas Zhao Feng. Saat Pursuit of Deep telah melewati banyak zona pulau, ketenaran Zhao Feng mulai menyebar, dan beberapa ahli mengenalnya. Kaisar Surgawi bermata kiri, mata Kaisar Zimu mulai berbinar saat dia mulai berjuang. Pada saat ini, seorang raja di dalam istana spiritual mengatakan kepadanya apa yang terjadi antara Zhao Feng dan Kaisar Maut. Kaisar Maut, aku minta maaf. Aku tidak bisa membantumu. Rupanya, karena kamu menyerang Void Ocean Spiritual Palace sebelumnya, kamu sekarang dicari oleh Floating Dream Secret Land. Kaisar Zimu menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Apa? Tubuh Kaisar Maut bergoyang. Karena hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan menyerang kamu,
tetapi istana spiritual Void Ocean tidak bisa melindungi kamu juga. Ekspresi Kaisar Zimu ketat, dan dunia kecil ungu hijau muncul dan perlahan-lahan menekan ke arah Kaisar Maut. Kamu, ekspresi Kaisar Maut sangat jelek. Dunia kecil milik Kaisar Zimu sengaja dihancurkan dan tidak menyerang Zhao Feng. Zhao Feng melayang di udara dan melihat semua ini dengan dingin. Sepertinya Kaisar Maut tidak ingin meninggalkan istana spiritual Void Ocean, alih-alih, dia ingin menyeret Kaisar Zumi dan para pakar ke sini bersamanya. Kaisar Maut, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Api kirmizi emas muncul di mata kiri Zhao Feng. Foom, sebuah aura mulai muncul di langit yang membuat Kaisar Zimu dan para raja tidak bisa bernapas. Tidak gelombang. Kaisar Maut merasakan bahaya yang kritis ketika hampir 800 gumpalan simbol kesengsaraan Dewa Kesurupan memancarkan aura yang abadi. Suara mendesing, nyala api merah keemasan yang setengah transparan mendarat di atas Kaisar Maut, seolah itu adalah hukuman Tuhan. Arg gelombang. Kaisar Maut melolong ketika nyala api mulai menyebar ke seluruh tubuh kematian abadi dan membakar jiwanya. Ketakutan memenuhi wajahnya saat dia melihat mimpi buruk ini dengan gelisah. Hanya dalam 1 atau 2 napas, anggota tubuh Kaisar Maut dibakar ke tingkat di mana orang bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah manusia lagi, dan lengan satunya jatuh. Kaisar Zimu tidak bisa menahan nafas panjang. Laki-laki berambut ungu di langit memiliki tangan di belakang punggungnya dan masih tampak agak acuh tak acuh. Di dalam istana spiritual Void Ocean, para raja lainnya dan alam inti asal merasakan tulang mereka menjadi dingin, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia terlalu kuat, jadi, ini adalah Kaisar Surgawi bermata kiri. Kaisar Maut bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Petik 2, The Void God Realm Kings tertegun. Kaisar Maut, sekarang setelah aku menggabungkan kekuatan Dewa Kesusahan Petir ke dalam teknikku, kekuatanku sudah cukup untuk mengancam bahkan para Dewa Suci. Kaisar Puncak tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas melawan saya, kata Zhao Feng dengan sopan. Meskipun Zhao Feng telah mengejar Kaisar Maut selama setengah tahun, dia tidak berhenti menyatu dengan kekuatan petir kesusahan dewa, dan dia sekarang memiliki 800 gumpalan petir kesusahan-kesusahan, lebih dari 100 kali jumlah yang dia pertama kali di Pirate Secret Land. Selain itu, ia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Dia adalah Realm Void God yang tak tertandingi. Dalam sejarah Dao Petir, satu keajaiban menggunakan kekuatan Dewa Kesusahan Petir dan perlahan-lahan mencapai puncak dunia. Legenda ini berasal dari keajaiban di zona benua, dan mereka akhirnya menjadi dewa. Mukjizat ini sepertinya akan direplikasi oleh Zhao Feng. Petir kesusahan dewa, jantung Kaisar Zimu, bergetar. Dia memilih untuk tidak membantu Kaisar Maut setelah memikirkannya dengan seksama. Pertama, Kaisar Kematian dicari oleh Tanah Suci, dan kedua, seberapa kuat orang yang mengejar Kaisar Kematian. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh seorang kaisar biasa, terutama setelah mengetahui bahwa orang itu adalah keajaiban luar biasa. Alasan kedua adalah yang paling penting. Karena itu, Kaisar Zimu tidak ingin membantu Kaisar Maut, dan sepertinya ini adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun Zhao Feng tidak pernah menyapa Kaisar Zimu setelah memasuki istana spiritual Void Ocean atau bahkan menatapnya secara langsung, yang membuatnya sedikit tidak bahagia, ketika Zhao Feng mengungkapkan kekuatannya, kulit kepala Kaisar Zimu tergelitik dan dia mulai berkeringat. Zhao Feng pada dasarnya mengabaikan keberadaan Kaisar Zimu, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia atau Kaisar Puncak lainnya tidak akan bisa melakukan apapun. Sangat dekat, Kaisar Zimu tidak berpikir bahwa teknik Wood Daunnya akan dapat menghentikan Dewa Kesengsaraan Petir, dan Kaisar Zimu tidak memiliki pertahanan Kaisar Maut. Zhao Feng, saya telah kehilangan. Kaisar Maut berbaring di tanah dan berbicara dengan nada pahit, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Petik 2, lakukan sesukamu. Berapa banyak penghinaan yang terkandung dalam 4 kata ini. Hati Kaisar Zimu dan teman-temannya bergetar. Lakukan sesukaku. Bagaimana jika saya menginginkan hidup Anda? Anda tidak akan melawan. Tatapan Zhao Feng tampaknya mengandung kemampuan untuk melihat melalui hati seseorang. Dia bisa mengatakan bahwa Kaisar Maut dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Jika dia membiarkan Kaisar Maut hidup, dia pasti tidak akan pergi dengan damai. Selanjutnya,
Rumah Kaisar Maut berada di Tanah Suci 10.000 hutan, siapa yang tahu apakah dia akan pulang dan menghubungi beberapa kaisar atau Mystic Light Realm Secret Lord untuk berurusan dengan Zhao Feng. Zhao Feng, perlakukan orang lain dengan ramah. Kematian muncul di wajah Kaisar Maut, yang berisi tanda-tanda ancaman. Mata Zhao Feng tetap dingin dan tenang. Pikirannya untuk membunuh Kaisar Maut tidak pernah goyah, tetapi ia harus menghadapi serangan balik terakhir sebelum kematian Kaisar Maut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar kuno dan dia memiliki mata kematian. Kalau begitu, ayo mati bersama. Wajah Kaisar Maut memelintir saat kekuatan mautnya kental dan meledak. Tidak baik, awas gelombang-gelombang-gelombang. Kaisar Zimo berseru dan membuka dunia kecilnya untuk memblokir ledakan ini yang dapat menghancurkan seluruh istana spiritual Void Ocean. Penghancuran diri seorang kaisar sangat menghancurkan. Booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Seluruh istana spiritual bergetar ketika api kematian menutupi itu. Dunia kecil Kaisar Zimo langsung hancur, dan itu hanya berhasil memblokir 60% dari penghancuran diri Kaisar Kematian. Kaisar Zimo menemukan bahwa kekuatan penghancuran diri adalah 30-40% lebih lemah dari yang dia harapkan. Istana spiritual Void Ocean telah berubah menjadi reruntuhan, dan lebih dari setengah dari para ahli meninggal. Trik kecil. Seorang pemuda dengan sayap merah keemasan muncul di atas samudera tanpa batas. Zhao Feng telah menggunakan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri dari kehancuran diri. Pada saat yang sama, mata spiritual dewanya mengunci titik hitam di kejauhan. Melihat lebih dekat, itu adalah jiwa Yuan yang compang camping yang melepaskan undulasi kematian, dan sepasang mata kematian juga mengambang di udara. Busur pengunci langit, kunci jiwa. Zhao Feng menarik kembali busur perak gelap, dan panah emas perak melesat di udara. Suara mendesing. Yuan Sol yang hanya lolos beberapa ratus mil berjuang di udara. Babak 752 kata-kata kematian. Jadi begitu, Kaisar Zimo memandang tindakan Zhao Feng dan jiwa Yuan terjebak di tengah udara. Tidak heran kalau penghancuran diri Kaisar Maut tidak sekuat yang dia kira. Void God Realm mewakili perubahan dalam jiwa, dan Kaisar telah mencapai puncaknya. Fondasi terkuat Kaisar Kematian adalah jiwanya, tetapi dia tidak beruntung bahwa dia telah bertemu Zhao Feng. Garis keturunan mata Zhao Feng juga berbasis jiwa, dan dia memiliki Skylocking Bolt. Bahkan setelah mengunci Yuan Sol dari Kaisar Maut, Zhao Feng tidak meremehkannya. Tuan, anak demigod tiba-tiba muncul, dan Zhao Feng menatapnya dengan bingung. Saran macam apa yang dimiliki orang ini? Mata kematian Kaisar bisa diwariskan. Bisakah guru mencuri garis keturunannya untuk saya? Anak yang demigod sangat tersentuh. Dia mengolah teknik penguatan tubuh, dan jiwanya adalah kelemahannya. Namun, jika demigod anak itu bisa mendapatkan mata kematian berbasis jiwa dan menggabungkannya dengan tubuh suci kun emasnya, itu akan sempurna. Mata kematian. Zhao Feng merasakan garis darahnya berkedut karena kegirangan. Di udara, jiwa Yuan yang tidak bisa bergerak memiliki sepasang mata hitam pekat, yang ada antara dimensi fisik dan dimensi jiwa. Itu mirip dengan ketika mata Dewa Zhao Feng meninggalkan tubuhnya. Insting memberitahunya bahwa mata kematian akan bermanfaat baginya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu juga muncul dan melambaikan cakarnya seolah mencoba memberitahu sesuatu kepada Zhao Feng. Kucing ini, demigod menggigit giginya. Kucing kecil pencuri itu menyuruh Zhao Feng untuk tidak memberikan mata kematian kepada anak demigod. Miao. Saran kucing pencuri kecil itu adalah untuk segera membunuh Kaisar Maut. Zhao Feng, jika aku mati, kamu juga akan. Jiwa Yuan yang tidak bisa bergerak mulai terbakar saat memanggil kekuatan maut. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng dan kawan-kawan yang mendekati berubah secara dramatis karena mereka merasakan bahaya yang kritis. Orang harus tahu bahwa jiwa Kaisar Maut tidak tertandingi di antara para kaisar, dan dalam hal pemahaman jiwa, ia bahkan melampaui beberapa dewa suci. Miao, kucing kecil pencuri itu dengan cepat bereaksi dan bersembunyi di cincin logam Zhao Feng, tetapi anak demigod telah memikirkan cara mendapatkan mata kematian dan tertangkap basah. Boom gelombang-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Semua langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan karena kekuatan yang mirip dengan Dead Force Field menutupi area tersebut. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan ini lebih ditujukan pada jiwa. Arg! Anak demigod menjerit ketika auranya keluar seperti lilin yang padam, dan dia jatuh dari udara ke lautan yang tak terbatas.
Laut jiwa Zhao Feng mulai bergetar saat dia menghadapi ledakan jiwa kaisar. Kekuatan ini mampu melukai jiwa bahkan dari Mystic Light Realm Secret Lord. Zhao Feng mengerang kesakitan, meskipun mata spiritual Allahnya sangat ulet terhadap serangan jiwa, itu relatif. Jika serangan jiwa terlalu kuat, mata spiritual Tuhannya tidak akan bisa menghalanginya. Kucing kecil pencuri, anak demigod, seru Zhao Feng. Kucing kecil pencuri bereaksi dengan cepat dan berhasil melarikan diri ke cincin logam kuno, yang merupakan dimensi lain. Adapun demigod anak, Zhao Feng tidak bisa merasakan auranya lagi. Suara mendesing, sepasang mata hitam berubah menjadi garis buram dan langsung terbang 10.000 mil jauhnya. Mata kematian dan maksud maut. Ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Maut memiliki teknik yang mirip dengan melepaskan cangkangnya. Lebih dari 95% kekuatan jiwa Kaisar Maut dihancurkan dalam ledakan tadi, tapi intinya maksud dan kematian tersembunyi di dalam mata kematian. Suara mendesing, mata kematian terbang sangat cepat, dan mereka ada di antara dimensi fisik dan jiwa. Mereka jauh lebih cepat daripada flash spasial petir Zhao Feng karena kecepatan Yuan jiwa biasanya 10 kali lebih besar dari terbang normal, dan dalam kondisi saat ini, kecepatan Kaisar Kematian 5 kali lebih cepat daripada itu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Zhao Feng memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Kaisar Kematian begitu mudah, tetapi membunuhnya langsung akan terlalu baik. Flash spasial petir sayap. Sayap terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan memungkinkannya menyala 10.000 mil jauhnya dalam sekali jalan. Dia tidak khawatir bahwa Kaisar Maut akan dapat melarikan diri karena lebih dari 95% kekuatan jiwa Kaisar Maut telah dihancurkan, jadi dia tidak bisa mempertahankan penerbangan untuk waktu yang lama. Kaisar Maut hanya memiliki satu metode untuk bertahan hidup, hati Zhao Feng jelas. Setelah wujud fisiknya dihancurkan dan dia kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya, satu-satunya cara Kaisar Maut dapat bertahan hidup adalah mencuri tubuh seseorang. Pada kenyataannya, Kaisar Maut telah melakukan hal seperti itu 2 kali sebelumnya, jadi dia cukup berpengalaman, tetapi kali ini, kesulitannya akan sangat tinggi. Bahkan penghancuran diri jiwaku tidak banyak merusak Zhao Feng. Garis keturunannya menghususkan diri dalam pelacakan, dan dia juga sangat cepat. Kaisar Maut menangis dengan sedih di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah Dewa Suci, Kaisar Maut akan bisa melarikan diri sekarang dengan 2 ledakan pelepasan peluru. Bayangan kematian, dewa dan 2 ledakan diri akan sangat menyusahkan bahkan bagi Dewa Suci yang normal, tapi sayangnya, keuntungannya dalam jiwa benar-benar diimbangi oleh Zhao Feng. 1 jam kemudian, mata kematian berhasil menarik diri dari Zhao Feng, tetapi sebagian besar niatnya telah habis. Dia menuju ke sebuah pulau berpenduduk. Aku akan bisa bangkit sekali lagi setelah mencuri tubuh lain. Kaisar Maut melihat harapan akan kehidupan baru. Begitu dia mencuri tubuh, dia tidak perlu khawatir tentang bakat atau apapun karena mata kematiannya. Beberapa saat kemudian, di dalam istana beberapa negara, seberkas cahaya gelap melintas. Siapapun yang belum mencapai Origin Core Realm tidak akan bisa merasakan apapun. Bagus, aku mencuri tubuh seorang pangeran kali ini. Kaisar Maut sedikit senang. Kekuatan negara ini setara dengan Canopy Great Country, dan itu tidak akan mudah ditemukan. Jika dia memilih pasukan bintang 1 atau 2, itu akan berisiko, tetapi identitas seorang pangeran tidak terlalu buruk. Begitu dia memasuki kekuatan bintang 1 atau 2 bintang di masa depan, akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa menggunakan usaha apapun, Kaisar Maut berhasil mencuri tubuh seorang pangeran, atau lebih tepatnya, anak haram. Zeze, bahkan jika kamu sampah, aku akan membuat kamu bangkit dan menentang surga. Kaisar Maut mulai menyatu dengan ingatan tubuh ini. Pada saat yang sama, ia mengedarkan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Untuk memastikan semuanya sempurna, Kaisar Maut naik kereta, keluar dari istana, dan memasuki hutan yang sunyi. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Maut membeku. Di hutan duduk seorang pemuda berambut ungu dan seekor kucing kecil yang sama-sama memanggang daging babi hutan. Daging babi hutan yang renyah mengeluarkan aroma yang menggoda yang membuat tubuh Kaisar Kematian yang lapar secara naluriah menelan ludahnya. Zhao Feng, bersikap baik kepada orang lain. Tingkat pernapasan Kaisar Maut bertambah, dan matanya penuh dengan kematian dan keputusasaan. Dia hanya mencuri tubuh, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki inten yang kuat, dia mungkin bahkan tidak akan cocok untuk Realm Spirit Realm.
Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia menggigit daging, lalu mulai memeriksa Kaisar Maut dan tubuh. Barunya, setelah Void God Realm mencuri tubuh lain, semuanya menjadi sederhana. Mata kiri Zhao Feng terbuka dan menutupi jiwa dan tubuh Kaisar Maut dalam dingin yang membeku. Dia sangat tertarik dengan teknik Kaisar Maut dan mata mautnya. Zhao Feng, jika aku mati, kamu juga akan melakukannya karena aku meletakkan kata-kata kematian terkutuklah sejak lama. Wajah Kaisar Maut beracun ketika ia mulai mengancam Zhao Feng. Dia tidak punya harapan sama sekali terhadap Zhao Feng, jadi jika dia harus mati, dia juga tidak akan membuat Zhao Feng merasa baik. Kata-kata terkutuk kematian, alis Zhao Feng terkunci bersama. Dia telah memeriksa manual rahasia mata hitam sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang kata-kata kematian terkutuklah. The Curse Words of Death adalah jenis kutukan yang paling menakutkan, dan itu membutuhkan kehidupan untuk diaktifkan. Asal-usul kata-kata kematian terkutuklah adalah spesies terlarang dan punah dari 10.000 ras kuno, ras dukun kuno. Peringkat ras ini bahkan lebih tinggi dari Heaven's Legacy Rache, hanya di bawah balap kuno. Petik 2. Wajah Kaisar Maut menjadi dingin dan ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, tetapi niat membunuh di matanya tidak goyah. Tidak hanya dia akan membunuh Kaisar Maut, dia juga akan menyiksanya dan mencuri mata kematian dan ingatannya. Hahaha, Kaisar Maut mulai tertawa putus asa saat dia mengedarkan niat dan jiwanya. Lawannya dingin dan tenang, bahkan kata-kata kematian terkutuklah tidak mampu menakuti dia. Tidak baik, Zhao Feng ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dia tidak mengharapkan Kaisar Maut untuk segera bunuh diri. Dengan menggunakan harga kematian, aku akan meninggalkan mimpi buruk melemahkan dan melemahkan musuhku yang tak ada habisnya. Sebuah suara terdengar bergema di seluruh surga dan bumi. Pada saat ini, Kaisar Maut benar-benar mati. Bersamaan dengan kematiannya juga kesadaran dan mata kematiannya. Semakin kuat pemilik Eye of Death, semakin kuat Curse Words of Death. Secara teori, kekuatan Curse Words of Death efektif terhadap para ahli dalam dua bidang besar. Ini juga mengapa para dewa suci yang normal tidak ingin menyinggung Kaisar Maut, yang memiliki teknik kuno dan terlarang. Celepuk, tubuh Kaisar Maut yang dicuri jatuh ke tanah. Zhao Feng merintih saat merasakan kekuatan dingin dan tak terlukiskan meresap ke dalam jiwanya. Perasaan itu gatal dan menyakitkan, dan langsung masuk ke dalam hatinya. Ketika Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya, dia melihat ada gumpalan cahaya hitam di tubuhnya yang mulai mengikis bahkan jiwanya. Sulit untuk menggambarkan asal-usul lampu hitam ini atau bagaimana mereka ada. Kekuatan itu mirip dengan kekuatan kutukan mayat hantu, tapi tak terhitung jumlahnya lebih dalam. Kata-kata terkutuklah maut. Teknik terlarang seperti itu benar-benar ada. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Saat dia terkena teknik ini, dia merasa seolah-olah serangga mengerumuni dirinya. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan jiwanya, kekuatan kehidupan, yuan sejati, dan kultivasi perlahan mulai layu. Untungnya, garis keturunan ras mistik eskalanya dan mata spiritual Allah agak tahan terhadap kata-kata kematian terkutuklah. Kecepatan melemahnya Raja Normal akan 10 kali atau bahkan belasan kali lebih cepat dari Zhao Feng. Zhao Feng duduk selama setengah hari, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang kata-kata kematian terkutuklah. Dia tidak tahu bagaimana kekuatan kutukan itu ada, dan dia tidak bisa memengaruhinya. Saya tidak mengerti kata-kata terkutuklah kematian sama sekali. Saya akan kembali ke benua bunga Azure pertama. Mungkin Sage dapat memberitahuku sesuatu, pikir Zhao Feng. Babak 753 kembali ke benua bunga Azure. Di kedalaman samudera tanpa batas. Gulu-gulu, aliran kecil gelembung dan suara tercekik muncul. Beberapa napas kemudian, seorang anak berusia 4 tahun berwajah pucat muncul di atas laut. Aku tidak mati. Benih hati gelap telah menghilang. Mungkinkah itu dari kehancuran jiwa Kaisar Maut? Anak itu berdiri di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah penghancuran diri Kaisar Kematian, jiwa anak demigod itu hampir hancur dalam sekejap, dan ia jatuh ke laut. Bahkan dia berpikir bahwa dia telah mati. Benih Dark Heart telah menghilang juga. Pada saat ini, anak demigod berhasil bertahan hidup, tetapi auranya sangat lemah. Ini semua berkat badan suci kun emas. Sebagian dari kesadaran saya tertanam dalam tubuh saya, gumam anak demigod. Ketika seseorang mencapai tahap selanjutnya dari tubuh suci kun emas, jiwa dan tubuh akan menjadi satu. Selama tubuh tidak dihancurkan, jiwa tidak akan baik.
Pada saat ini, sebuah kapal sedang lewat. Kakek, apa itu? Seorang gadis muda menatap anak itu dengan wajah pucat. Hahaha, anak itu melayang di udara, dan senyumnya sangat mematikan dan jahat. Aku, Demigod Kun Yun, akan bangkit sekali lagi. Di sudut kecil dunia, Demigod Kun Yun telah lolos dari rantainya dan sekarang bebas sekali lagi. Tanpa batasan atau batasan apapun, perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh Demigod Kun Yun ke dunia. Suara mendesing, anak Demigod menghilang dari tempatnya semula. Detik berikutnya, tangisan dan jeritan datang dari kapal. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kapten kapal ini. Siapapun yang mendurhakai saya akan dibunuh. Petik 2. Kekuatan fisik besar anak Demigod mendominasi kapal. Kultivator terkuat di dalam kapal hanya mencapai puncak pangkat Sovereign Lord, dan dia hanya semut yang sangat kecil di mata anak Demigod. Setelah mengambil kendali kapal, anak Demigod memerintahkan kapal untuk menuju ke arah tertentu dengan kecepatan tercepat. Anak yang Demigod tahu bahwa dia bukan pasangan Zhao Feng. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng dalam sekejap terakhir itu mampu mengancam bahkan mereka yang ada di alam cahaya mistik. Anak Demigod memutuskan bahwa dia akan mengambil identitas baru dan memulihkan kultivasinya ke alam cahaya mistik terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain, jika tidak, akan buruk baginya jika dia bertemu Zhao Feng. Ketika anak Demigod memikirkan tentang tuan yang telah memperbudaknya, dia penuh ketakutan dan kebencian, tetapi dia tidak berani memikirkan pembalasan atau balas dendam dalam jangka pendek. Saat ini, yang paling penting adalah melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Kapal itu meninggalkan jajaran istana spiritual Void Ocean milik Kaisar Zimu. Tidak ada yang menyadari bahwa ada anak tambahan di kapal. Anak Demigod itu cerdas, dia tidak terbang, kalau-kalau auranya tertinggal. Sebaliknya, dia menggunakan kapal untuk melarikan diri. Lebih dari setengah tahun terakhir selama pengejaran Kaisar Maut, dia mempelajari taktik pelacakan Zhao Feng dengan sangat baik, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Setengah hari kemudian, seorang pemuda berambut ungu terbang ke daerah ini. Ini harus menjadi tempat di mana Kaisar Maut menghancurkan diri sendiri, gumam Zhao Feng. Di bahunya duduk seekor kucing abu-abu perak. Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan memeriksa area di sekitarnya, memberikan penekanan pada lautan. Beberapa saat kemudian, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, dia tidak menemukan mayat anak Demigod. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa jiwa Demigod anak itu telah hancur di bawah kehancuran diri Kaisar Kematian. Pikiran Zhao Feng mulai berputar. Jika itu skenario yang dipikirkannya, maka keberuntungan Demigod anak itu terlalu bagus. Sebagai perbandingan, Zhao Feng jauh lebih tidak beruntung, dia ditabrak oleh kata-kata kematian terkutuklah. Curse Words of Death sangat unik. Tidak masalah apakah Zhao Feng adalah orang yang membunuh Kaisar Maut atau apakah itu bunuh diri karena kutukan sudah ditetapkan sebelum kematiannya. Orang yang paling dibenci Kaisar Kematian akan dihantam oleh kata-kata kematian terkutuklah, tidak peduli seberapa jauh mereka. Itu tidak bisa dihindari. Karena itu, Zhao Feng tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membunuhnya, tetapi jika Zhao Feng diberi pilihan lagi, dia masih akan membunuh Kaisar Maut. Seberapa memalukan untuk dikejar selama 7 tahun. Lebih jauh, jika Kaisar Maut tidak mati, ia akan selamanya menjadi sumber bahaya. Dia mungkin menghubungi Kaisar lain dalam Tanah Suci 10.000 hutan atau bahkan Mystic Light Realm Secret Lord untuk mendapatkan mata Dewa ke-9. Karena itu, Zhao Feng tidak menyesali keputusannya. Hilangnya Demigod anak itu adalah kecelakaan, tapi Zhao Feng terlalu malas untuk peduli tentang pengaruh apa yang mungkin dibawa oleh Demigod Kun Yun ke Samudra Chang. Sialan, semakin aku menggunakan truyuanku, semakin kuat pelayuannya. Perasaan gatal dan menyakitkan selalu hadir dalam tubuh Zhao Feng. Dia bahkan mencoba untuk menutup tubuhnya dengan es, tetapi itu tidak berhasil. The Curse Words of Death berasal dari ras nomor 2 dari 10.000 ras kuno, ras dukun kuno. Ras ini sangat misterius dan unggul dalam jiwa. Di zaman kuno, dukun dan kutukan ditakuti oleh semua. Semakin kuat orang yang menggunakan kata-kata kematian terkutuklah, semakin kuat kekuatannya. Kaisar Maut adalah seorang kaisar, dan ia bahkan memiliki mata kematian untuk mengaktifkan kata-kata kematian terkutuklah. Bahkan demigods tidak akan bisa menghindarinya. Suara mendesing. Zhao Feng mengembangkan sayapnya dan menuju ke istana spiritual Void Ocean di dekatnya.
Kaisar Surgawi bermata kiri. Kaisar Zimu sedang merawat orang-orang yang terluka dalam kekacauan yang tertinggal. Kedatangan Zhao Feng membuat Kaisar Zimu dan banyak lainnya menjadi dingin. Bisakah arai zona teleportasi masih digunakan? Tanya Zhao Feng. Zone Teleportation Array memiliki arai pelindung yang kuat di sekitarnya, jadi itu masih dapat digunakan, kata Kaisar Zimu dengan hormat. Zhao Feng mulai berbicara dengan Kaisar Zimu. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Maut telah terbunuh, Kaisar Zimu terkejut, lalu dia menghela nafas panjang. Jika Kaisar Maut tidak mati, ia pasti akan mengingat Kaisar Zimu. Jangan khawatir, Brother Zhao. Saya akan membantu Anda mengatasi masalah penggunaan zona teleportasi arai, termasuk yang ada di Tanah Suci Mimpi Terapung. Kaisar Zimu sangat hangat. Dia jelas akan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, yang memiliki potensi dan kekuatan yang tak terbatas. Dia tidak terlalu memperhatikan kelemahan Zhao Feng. Lagi pula, Kaisar Maut adalah salah satu kaisar tertua di Samudra Chang, jadi membunuhnya tentu saja membutuhkan biaya besar. Kaisar Zimu adalah salah satu dari mereka yang bergoyang dengan sangat mudah. Dia memberi Zhao Feng banyak hadiah, dan dia bahkan memasok batu kristal primal yang dibutuhkan untuk menggunakan zone teleportation array. Setengah bulan kemudian, dengan bantuan Kaisar Zimu, Zhao Feng tiba di Floating Dream Secret Land. Beberapa sekte bintang 2 dan bahkan kekuatan bintang 3 mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka semua ditolak oleh Zhao Feng. Dia kemudian menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan menuju ke Tanah Suci Bela Diri Sejati. Untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, Kaisar Zimu sekali lagi membayar untuk penggunaan arai, dan Zhao Feng tetap membutuhkan batu kristal primal ini, jadi dia setuju. Kaisar Zimu diam-diam sangat gembira, mengambil primal kristal seton ini berarti Zhao Feng berutang setengah budi padanya. Sebelum dia pergi, Kaisar Zimu bertanya dari mana Zhao Feng berasal. Zhao Feng menjawab bahwa dia berasal dari Mystic True Secret Clan, dan dia tidak mengatakan apa-apa tentang benua bunga Azure. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di 3 zona spiritual, dan Zhao Feng tidak pernah menyebutkan apapun tentang benua bunga Azure. Bahkan Kaisar Maut dan anak demigod tidak tahu dari mana asalnya. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin membawa masalah ke benua asalnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi ke Mystic True Secret Clan dan meminta petunjuk kepada Brother Zhao. Kaisar Zimu dengan hormat mengirim Zhao Feng pergi, tetapi dia tidak berharap bahwa Zhao Feng tidak punya rencana untuk tinggal di belakang di Mystic True Secret Clan sama sekali. Setelah kembali ke Tanah Suci Bela Diri Sejati, Zhao Feng dapat menggunakan arai teleportasi zona spiritual karena ia adalah seorang raja. Namun, dia tidak segera kembali ke zona Kepulauan Hijau Azure atau zona Kepulauan Tianlu di dekatnya. Dia pertama kali pergi ke Istana Spiritual Lautan Void Sealet Eternally. Seluruh alasan dia bisa memasuki Tanah Suci Bela Diri Sejati dan melihat Duan Mu King adalah karena dia mendapat bantuan dari Tuan Istana yang disegel Eternal. Zhao Feng melihat Dewa Istana yang disegel abadi dengan sangat cepat. Masa depan harus ditakuti. Hanya dalam beberapa tahun saja, Anda telah menjadi raja. Dewa Istana yang disegel abadi menghela nafas, tetapi Zhao Feng tidak bisa memberitahunya tentang kepahitan di hatinya. The Curse Words of Death mungkin adalah kutukan terkuat di Samudra Chang. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyembunyikan auranya dan tidak menggunakan kekuatan jiwanya atau yuan sejatinya untuk menghindari peningkatan laju pelayuan. Garis keturunan ras bersisik es mistik dan mata spiritual Tuhan secara naluriah mencoba untuk memblokir kutukan juga, kalau tidak Zhao Feng sudah akan berubah menjadi penatua yang layu, dan kultivasinya akan turun ke alam inti asal. Zhao Feng hanya tinggal di Istana Spiritual Void Ocean selama beberapa hari. Untuk berterima kasih kepada Dewa Istana yang disegel Eternal, Zhao Feng memberinya beberapa harta, seperti anggur mata air abadi, rumput skala ungu, dan berbagai barang yang diambil dari para raja lainnya. Yang paling berharga di antara mereka adalah buah dari alam mimpi kuno. Zhao Feng bisa mengatakan bahwa budidaya Lord Sealet Eternally Sealet tak terbatas dekat dengan alam Dewa Void, dan harta ini bisa membantunya menciptakan landasan yang kokoh untuk menerobos menjadi seorang raja. Setelah tinggal selama beberapa hari, Zhao Feng pergi. Sebulan kemudian, di benua bunga Azure di dalam Pulau Azure Green. Suara mendesing, sebuah busur petir terbang ke bawah seperti meteor dan membentuk kawah tempat dia mendarat. Di mana ini?
Meskipun Zhao Feng lahir di benua bunga Azure, dia sebenarnya belum pernah ke banyak tempat. Zhao Feng pertama kali memeriksa aura jiwa dan tubuhnya. Tanpa sadar, budidayanya telah jatuh ke tahap awal dari Void God Realm. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke langit dan melihat ke bawah dari atas saat ia mencocokkan pemandangan dengan peta di benaknya. Benua Barat, Thousand Desert Great Country, Zhao Feng segera mengkonfirmasi lokasinya. Pemimpin divisi tengkorak, kata Zhao Feng, dan kabut gelap mulai muncul di sebelahnya. Kerangka yang sepenuhnya berwarna perak dan putih dengan sepasang mata merah menyala muncul dari kabut. Setelah diubah oleh garis keturunan di kota legasi surga, bentuk pemimpin divisi tulang telah berubah secara dramatis. Tuan, kita berada di benua bunga Azure. Pemimpin divisi tengkorak itu sangat bersemangat saat dia merasakan aura yang sudah dikenalinya. Babak 754 kembalinya prodigi luar biasa. Pemimpin divisi tengkorak, ketika saya tiba di benua bunga Azure, saya merasa bahwa kekuatan agama iblis bulan Scarlet mulai bangkit kembali. Mata Zhao Feng berbinar. Bahkan jika dia tidak sengaja menyebarkan sens ilahinya, dia bisa merasakan perubahan dalam aura benua bunga Azure karena budidaya alam Dewa Void-nya. Suara mendesing. Token merah transparan muncul di tangan kepala divisi tengkorak, dan itu memperluas indera ke dalam token. Guru, hanya di benua barat saja, saya merasakan banyak ahli eselon atas Scarlet Moon Demonic Religion. Pemimpin divisi tengkorak itu terkejut. Itu mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Jika harus memilih antara agama iblis Moon Scarlet atau Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka pasti akan memilih Zhao Feng. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum berbicara, aku akan menyerahkan tugas, mengumpulkan, agama iblis Scarlet Moon kepadamu. Dimengerti, Tuan. Pemimpin divisi kerangka itu penuh kegembiraan dan kejutan saat membungkuk. Sudah jelas bahwa Zhao Feng ingin untuk mengendalikan agama iblis bulan merah dan mengubah pasukan mereka menjadi miliknya. Daripada membunuh semua orang, lebih baik menjadikan mereka bawahan. Pada kenyataannya, alasan Zhao Feng kembali adalah hanya untuk menemukan Sage untuk menjawab pertanyaannya. Adapun agama iblis Scarlet Moon, itu hanya di jalan, jadi dia memberikannya kepada pemimpin divisi tulang. Selain itu, Zhao Feng tidak ingin menyerang sebanyak mungkin karena itu akan meningkatkan laju layu. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng belajar sedikit tentang karakteristik dari kata-kata kematian terkutuklah. Apa yang melemah bukan hanya kultivasinya, tubuhnya, jiwanya, dan bahkan masa hidupnya berkurang. Tentu saja, masih ada hal-hal yang tidak bisa terkikis oleh kata-kata kematian terkutuk. Yang pertama adalah mata rohani dewa. Meskipun kekuatan-kekuatan garis keturunannya melemah, mata spiritual dewa sendiri baru saja diblokir oleh kata-kata kematian terkutuklah, termasuk pusaran air dalam dimensi mata kirinya yang terhubung ke alam mimpi kuno. Hal kedua adalah petir kesusahan-kesusahan. The Watch of Death terkutuklah tidak dapat mengikis area di mana petir kesusahan besar disimpan. Dapat dikatakan bahwa dua tempat ini adalah zona terlarang di tubuh Zhao Feng. Terlepas dari mereka, bahkan garis keturunan ras Scarlet Ice Mystic Zhao Feng tidak dapat menghindari layu. Paling-paling, itu hanya memiliki resistensi yang lebih kuat. Jika bukan karena ini, saya bisa menemukan tempat yang tenang untuk kembali berkultivasi dengan teknik petir angin 5 elemen dan badan petir suci kun emas. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sua, versi sempurna tubuh petir suci Golden Kun dan teknik 5 elemen angin petir muncul di benaknya. Zhao Feng hampir sepenuhnya selesai mengolah Wind Lightning Inheritance. Batas dari warisan petir angin asli adalah pada tingkat seorang kaisar. Ada sedikit peluang untuk menerobos ke Mystic Light Realm, tapi setelah itu pasti akan menjadi akhirnya. Di sisi lain, tubuh petir suci Golden Kun dan 5 elemen angin petir teknik telah dibuat dengan menggabungkan beberapa keterampilan kuno yang bisa dibudidayakan ke alam ilahi surgawi. Keterampilan yang mampu diolah ke alam surgawi-surgawi sudah sangat langka, dan keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Teknik elemental angin petir 5 digunakan untuk melatih tubuh petir suci. Namun, masalahnya adalah bahwa Zhao Feng sudah mengolah Wind Lightning Inheritance, yang sangat berbeda dari 5 Elemental Wind Lightning Teknik. Untuk menumbuhkan teknik petir angin 5 elemen, Zhao Feng perlu memulai kembali budidaya dari awal. Menurut rencana aslinya, setelah akhirnya berurusan dengan Pursuit of Death, Zhao Feng akan segera menemukan tempat yang sunyi dan memulai kembali kultivasinya. Setelah semua,
Wind Lightning Inheritance telah mencapai batasnya, dan dua skill lainnya memiliki potensi yang jauh lebih besar. Paling-paling, Zhao Feng hanya perlu 10 tahun untuk memulihkan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Kaisar Maut akan menggunakan keterampilan mengutuk kata-kata kematian. Setelah pengguna mengaktifkannya, mereka akan mati, tetapi target tidak akan bisa menghindarinya dan mereka juga akan mati. Saat ini, Zhao Feng khawatir bahwa kata-kata kematian terkutuklah akan menemaninya bahkan jika ia mulai berkultivasi kembali. Guru, saya merasakan bahwa eselon atas dari agama iblis bulan Scarlet melakukan sesuatu yang besar ke arah timur laut. Suara pemimpin divisi kerangka mematahkan pemikiran Zhao Feng. Ayo pergi, Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Dia ingin menuju ke benua utara. Pemimpin divisi tengkorak memimpin jalan di depan saat mereka terbang ke arah timur laut. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan. Di bawah mereka, pertempuran besar sedang berlangsung di tengah tambang. Zeze, kelinci licik dan pembantu aliansi suci, Anda akhirnya jatuh ke dalam jaring besar agama iblis Scarlet Moon. 3 anggota eselon atas dari agama iblis bulan Scarlet mengambang di udara. Yang di tengah adalah seorang penatua dengan sepasang sayap kelelawar di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi sangat puas di wajahnya. Di sebelah kiri dan kanannya ada penguasa dalam jubah hitam dan seorang wanita dengan wajah pucat masing-masing. Mereka melihat ke bawah dari atas dan melepaskan rentetan serangan ketika beberapa ratus elit dari agama iblis Moon Scarlet mengelilingi radius 100 mil. Itu salah satu dari 4 pelindung agama, Raja Kelelawar, pemimpin divisi tulang mengungkapkan ekspresi aneh. Ia juga tahu Sovereign laki-laki dalam warna hitam, ia adalah pemimpin divisi lain. Pemimpin divisi kerangka tidak tahu betina, dia mungkin baru. Di sisi lain, seorang pria parubaya raksasa di setengah langkah Origin Core Realm dan Sovereign memegang pedang berada dalam pertempuran yang sulit. Penguasa dengan pedang memiliki serangan yang sangat kuat, dan kekuatan pertempurannya dekat dengan puncak core asal kecil, tapi dia adalah satu-satunya penguasa di pihak mereka. Mystic Sword Sovereign, Zhao Feng segera mengenali identitas penguasa ini. Dia memiliki kesan kuat tentang Mystic Sword Sovereign. Itu adalah Mystic Sword Sovereign yang telah mengambil manual 7 pedang yang tidak lengkap, dan dia adalah salah satu dari 9 penguasa di Secret True Dragon Gathering. Mystic Sword Sovereign, ini salahku, Si Yuntian, salah. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang untukmu untuk melarikan diri. Petik 2. Lapisan kulit batu mengembun di sekitar pria parubaya raksasa. Meskipun dia hanya berada di setengah langkah Origin Core Realm, garis keturunan dan tubuh fisiknya sangat kuat, sehingga dia bisa memblokir serangan dasar. Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa pria ini tampak familiar. Ayah, jika kamu mati, maka kita akan mati bersama. Seorang pemuda yang besar di kerumunan membuat para elit agama iblis mengeluarkan darah. Memang layak menjadi salah satu keajaiban luar biasa dari pengumpulan naga sejati suci. Semuanya, hati-hati dengan medan gravitasinya. Beberapa Lord True Ranks dari agama iblis sedang menyerang pemuda besar. Si Chengtian, mata Zhao Feng mendarat pada pemuda itu. Si Yuntian, Si Chengtian. Zhao Feng langsung mengerti, laki-laki setengah baya adalah ayah Si Chengtian. Kultivasi Si Chengtian telah mencapai puncak True Lord Rank, dan kekuatan pertarungannya sebanding dengan setengah langkah Origin Core Realm. Tidak ada gunanya, mereka memiliki 3 penguasa, dan salah. Satunya adalah salah satu dari 4 pelindung agung agama iblis, Raja Kelelawar. Mystic Sword Sovereign tersenyum pahit. Tidak hanya Raja Kelelawar mencapai puncak Small Origin Core Realm, garis keturunannya juga sangat unik, dan dia terkenal dengan kecepatannya. Tidak ada yang hadir yang bisa melarikan diri dari Raja Kelelawar. Bahkan sekarang, Raja Kelelawar hanya mengambang di langit tanpa menyerang. Hanya 2 penguasa dan sekelompok elit dari agama iblis sudah menekan Mystic Sword Sovereign dan mereka yang berasal dari keluarga Si. Siapa anggota eselon atas dari agama suci yang ada di sini? Raja Kelelawar tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke arah awan. Suara mendesing, 2 sosok melayang turun dari awan. Itu adalah kerangka perak putih dan pemuda berambut ungu tanpa ekspresi. Pemimpin divisi Yugu. Pemimpin divisi Yugu, apakah Anda tidak hilang selama beberapa tahun terakhir? Petik 2. Raja Kelelawar dan penguasa berjubah hitam mengenali identitas pemimpin divisi tulang itu meskipun terlihat sedikit berbeda. Sovereign lain dari agama iblis bulan Scarlet telah tiba,
hati Sovereign Pedang Mistik dan para ahli keluarga Si bergetar. Zhao Feng, si Chengtian yang berkelahi melihat Zhao Feng dari sudut matanya dan hampir jatuh. Zhao Feng berdiri tepat di sebelah anggota eselon atas dari agama iblis dan tampaknya sangat akrab dengannya. Zhao Feng, Anda bergabung dengan agama iblis bulan Scarlet. Si Chengtian meraung. Zhao Feng, seru Mystic Sword Sovereign. Tentu saja dia ingat bintang terang dari aliansi suci. Dalam benaknya, Zhao Feng masih menjadi wakil patriark agama darah besi, tetapi tidak ada berita tentang dia yang terdengar selama beberapa tahun terakhir. Mengapa keajaiban seperti itu bergabung dengan agama iblis Scarlet Moon? Zhao Feng, keajaiban luar biasa dari Sacred True Dragon Gathering terakhir. Petik 2. ZZ, pemimpin divisi Yugu, kamu benar-benar berhasil mendapatkan seorang jenius dengan potensi tak terbatas untuk bergabung dengan kita. Orang-orang dari Scarlet Moon Demonic Religion memiliki ekspresi aneh. Pada saat ini, pertempuran berhenti. Turunnya Sovereign lain dari Scarlet Moon Demonic Religion langsung memberi keseimbangan dan membuat Mystic Sword Sovereign dan keluarga Si jatuh dalam keputusasaan. Selain itu, keajaiban luar biasa bergabung dengan Scarlet Moon Demonic Religion mengejutkan mereka juga. Raja Kelelawar, suara pemimpin divisi kerangka itu dingin. Aku datang kali ini atas perintah dari guru untuk mengendalikan agama iblis bulan Scarlet. Setelah mengatakan ini, ia membungkuk dan mengangkat tangannya ke arah yang berambut ungu, pemuda di sebelahnya. Apa, Tuan, kendalikan agama iblis bulan Scarlet? Pemimpin divisi Yugu, apakah Anda sudah makan obat yang salah? Petik 2. Raja Kelelawar dan kawan-kawan tertegun, dan mereka mengaum dengan marah. Penguasa pedang mistik, Si Chengtian, dan teman-temannya semua bingung dan linglung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah agama Scarlet Moon Demonic memiliki masalah internal? Apakah mereka akan mulai bertarung di antara mereka sendiri? Tentu saja, mereka senang melihat ini, dan mereka punya waktu untuk bernapas. Division Leader mencibir dingin ketika tulang-tulangnya melepaskan kekuatan yang luar biasa. Gelombang. Raja Kelelawar dan dua eselon atas lainnya merasakan tekanan besar pada tulang dan darah mereka, seolah-olah mereka akan hancur setiap saat. Wah, Raja Kelelawar di bagian paling depan memuntahkan seteguk darah. Celepuk. Dua penguasa lainnya merasa tulang mereka patah, dan mereka jatuh ke tanah. Pemimpin divisi Yugu, kau. Wajah Raja Kelelawar itu benar-benar merah, dan dia merasa tidak bisa bernapas ketika dia menatap pemimpin divisi yang kurus itu dengan kaget. Baik teman maupun musuh sama-sama terdiam. Orang bisa mendengar pin drop. Perubahan mendadak ini membingungkan semua orang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan yang tak terlukiskan mulai memancar dari division Leader, dan baik teman maupun musuh merasa sangat tertekan. Siapapun di bawah Origin Core Realm bahkan tidak bisa bernapas. Sovereign Lord. Raja Kelelawar tertegun saat dia dipaksa ke tanah oleh tekanan. Jumlah Lord Sovereign di seluruh benua bunga Azure tidak melebihi 5 orang. Mystic Sword Sovereign mengambil napas dingin, dan naluri mengatakan kepadanya bahwa pemimpin divisi Skeleton tidak hanya peringkat Lord Sovereign sederhana. The Mystic Sword Sovereign telah melihat Sovereign Lord sebelumnya, tetapi tekanan yang dia rasakan dari mereka sama sekali tidak sekuat yang dia rasakan dari pemimpin divisi tulang. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Setelah menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan semua orang yang hadir, pemimpin divisi tulang dengan hormat bertanya kepada Zhao Feng. Babak 755 kembali ke negeri hebat. Menguasai. Melihat ekspresi hormat pemimpin divisi tulang, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik, dan rekan-rekan semua tertegun. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda tanpa ekspresi dan pendiam ini adalah Tuan Zhao Feng, Sovereign Pedang Mistik, Si Chengtian, dan perusahaan tidak bisa berkata-kata. Sejak awal, Zhao Feng hanya berdiri di sebelah pemimpin divisi tulang tanpa mengatakan apa-apa, jadi dia telah diabaikan. Baru sekarang tatapan semua orang mengunci ke keajaiban luar biasa ini. Pemimpin divisi tengkorak, Zhao Feng berkata dengan nada yang sedikit tidak senang, aku sudah memberimu tugas untuk mengambil kendali agama Scarlet Moon Demonic. Apakah Anda akan bertanya kepada saya tentang setiap hal kecil? Petik 2. Ya. Pemimpin divisi tulang tidak bisa membantu tetapi cegukan dengan dingin dan mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Setelah semua gelombang yang Zhao Feng lalui,
benua bunga Azure dan agama iblis Scarlet Moon tidak ada bandingannya. Sudah merasakan bahwa Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan agama iblis Moon Scarlet, itulah sebabnya saat ini yang bertanggung jawab. Menjadi seorang budak yang berada di bawah perintah guru, ia harus melakukan beberapa hal dengan kemampuan terbaiknya. Hal kecil, wajah mistik Sword Sovereign dan Kompi bergerak, dan Raja Bat dan Kompi saling memandang dengan kaget. Seolah-olah pertarungan untuk benua itu hanyalah permainan anak-anak di mata Zhao Feng. Para penguasa yang hadir tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, dan dia bahkan tampak sakit saat ini. ZZZ, Raja Kelelawar dan kalian semua. Kalian semua hanya memiliki dua pilihan, sujud padaku atau mati. Pemimpin divisi tengkorak itu tertawa dingin dan menggeser ekspresinya. Sudah menerima pesanan dari Zhao Feng sejak lama, dan akhirnya kembali seperti semula. Kamu mengkhianati patriark. Wanita dengan wajah pucat mengertakkan gigi dan berkata, mati. Lampu merah mematikan melintas di mata kepala divisi tengkorak itu. Ledakan. Tangan kerangka perak gelap besar jatuh dari langit dan menghancurkan wanita itu menjadi pasta daging. Perempuan itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Para ahli dari kedua belah pihak mengambil napas dingin. Dia terlalu kuat. Pemimpin divisi Yugu mungkin setidaknya di puncak Great Origin Core Realm. Selain dari Patriark, tidak ada orang lain yang bisa menanganinya. Petik 2. Raja Kelelawar dan penguasa yang berkulit hitam tercengang. Jika kekuatan pemimpin divisi tulang sudah begitu mengerikan, lalu seberapa kuat tuannya, Zhao Feng? Setelah memikirkannya, keduanya memutuskan untuk tunduk sekarang, dan sebagian besar elit Scarlet Moon Demonic Religion juga melakukannya. Namun, sejumlah kecil elit mencoba melarikan diri. Ledakan, ledakan. Sebelum para elit ini berhasil berlari setengah mil, sebuah inten turun dari langit dan menghancurkan jiwa mereka. Void God Inten. Setidaknya setengah langkah King Inten. Hanya Patriark yang memiliki hal seperti itu. Petik 2. Wajah Raja Kelelawar dan rombongannya berwarna putih. Mereka awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi setelah melihat kekuatan sejati pemimpin divisi tulang itu, mereka tidak bisa tidak merasa beruntung. Hanya dalam waktu singkat, pemimpin divisi kerangka telah mengambil kendali atas kelompok pembudidaya ini dari agama iblis bulan Scarlet, termasuk dua penguasa. Ahli Core Realm asal sangat langka di benua bunga Azure, mereka yang berada di True Lord Rank sudah menjadi orang yang bisa menguasai seluruh area. Adapun Sovereign Lord di Great Core Realm, jumlah total tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Semua orang dibatasi oleh lingkungan benua bunga Azure, dewa berdaulat jarang terjadi bahkan di pasukan bintang 2D. Dekatnya, budidaya pemimpin divisi kerangka telah berhasil masuk ke peringkat raja setengah langkah. Zhao Feng, Si Chengtian memimpin ayahnya Si Yuntian dan menyapa Zhao Feng, dan mereka mengucapkan terima kasih. Jika Zhao Feng tidak ada di sini, keluarga Si mungkin akan punah. The Mystic Sword Sovereign dan para ahli lain dari aliansi suci memiliki ekspresi kompleks yang berisi kewaspadaan. Tujuan Zhao Feng adalah untuk mengambil kendali atas agama iblis Scarlet Moon. Jika dia benar-benar berhasil, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi patriark agama iblis bulan merah atau bencana macam apa yang akan menimpa benua itu. Zhao Feng, saat ini, seluruh benua sedang menyerang pasukan Scarlet Moon Demonic Religion. Tidakkah Anda takut mereka akan kehabisan kendali? Mengapa tidak bergabung dengan aliansi suci dan menghancurkan agama iblis Scarlet Moon sepenuhnya? Saran Mystic Sword Sovereign, budakku sekarang mengendalikan segala sesuatu tentang agama iblis Scarlet Moon. Saya tidak tertarik dengan hal itu, kata Zhao Feng, dan Mystic Sword Sovereign menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhao Feng sejak Secret True Dragon Gathering, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Zhao Feng kemudian belajar tentang situasi benua bunga Azure dari Mystic Sword Sovereign dan Si Chengtian. Kekuatan-kekuatan dari agama iblis Scarlet Moon sedang bangkit dan menyebar. Meskipun aliansi suci dan 10 klan besar memiliki keuntungan besar, mereka pada dasarnya kehilangan kendali atas situasi. Bagaimana kekuatan agama iblis pulih begitu cepat? Zhao Feng memotong langsung ke titik ketika agama iblis dikalahkan beberapa ratus tahun yang lalu, hanya sedikit kekuatan mereka yang tersisa. The Moon Demon Palace mendukung mereka, dan Scarlet Moon Demonic Relark Patriarch mengontrol pintu masuk ke Scarlet Moon Inheritance hingga tingkat tertentu, jadi dia mampu mengirim beberapa orang dalam setiap beberapa tahun. Mystic Sword Sovereign menghela nafas. Istana Setan Bulan,
Alis Zhao Feng terkunci bersama. Dia telah berinteraksi dengan mereka di reruntuhan Saint Purple sebelumnya, tetapi Kaisar Duanmu telah menghukum mereka dan membuat mereka menyerah pada reruntuhan Saint Purple. Sepertinya saya perlu menuju ke Istana Setan Bulan kapan-kapan, gumam Zhao Feng. Mendengar itu, mata Mystic Sword Sovereign melotot keluar. Kedengarannya seperti Zhao Feng menyiratkan bahwa dia sudah berinteraksi dengan mereka sebelumnya dan hanya akan pergi dan menyelesaikan masalah. Istana Setan Bulan, itu adalah Sekte 2 Bintang. Sekte Bintang 2 adalah keberadaan yang 10 klan agung hanya bisa melihat ke atas. Tentu saja, jika Mystic Sword Sovereign tahu bahwa Zhao Feng pernah menjarah seluruh medan perang 2 bintang, dia tidak akan begitu khawatir. Bahkan Kaisar Maut, yang dikejar dan dibunuh Zhao Feng, dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Bintang 2 yang normal. Zhao Feng kemudian berbicara dengan Si Chengtian sedikit. Si Chengtian mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng terutama bertanya tentang keajaiban luar biasa lainnya, dengan penekanan pada Yu Tianhao. Lebih dari 7 tahun telah berlalu sejak dia dan Yu Tianhao membuat perjanjian 10 tahun mereka. Sudah lebih dari 8 tahun sejak Secret True Dragon Gathering, dan dia belum melihat Yu Tianhao selama beberapa waktu. Saya tidak berpikir bahwa Yu Tianhao telah kembali sejak itu. Si Chengtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Yu Tianhao. Di sisi lain, Mystic Sword Sovereign tahu sedikit. Rupanya, ini seperti ini, asal-usul keluarga Yu berasal dari zona benua legendaris. Tetapi dengan berlalunya waktu, semua cabang keluarga mereka telah menyebar melintasi samudera tanpa batas, kata Mystic Sword Sovereign. Zona, kontinen, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi agak terkejut. Rupanya, setelah pertarungan 7 tahun yang lalu, Yu Tianhao meninggalkan benua bunga Azure dan memasuki salah satu keluarga cabang Yu di dekatnya. Kekuatan keluarga cabang Yu ini dekat dengan Sekte Bintang 2. Saya mendengar Yu Xingchen mengatakan bahwa keturunan dan bakat Yu Tianhao tidak ada tandingannya. Dia mungkin dikirim ke keluarga Yu utama di zona benua, kata Mystic Sword Saint, dan Zhao Feng mengerti. Keluarga Yu harus serupa dengan keluarga Duanmu, kekuatan dinasti. Seluruh alasan Duanmu King membawa Zhao Yufei ke zona benua adalah untuk mencoba menghidupkan kembali keluarga Duanmu. Zona kontinen, sepertinya pertempuranku dengan Yu Tianhao mungkin sedikit mundur, gumam Zhao Feng. Kesepakatan awalnya adalah bahwa mereka akan bertarung setelah 10 tahun. Ini berarti bahwa itu bisa 10 tahun, tetapi bisa juga 15 atau bahkan 20. Zhao Feng setuju dengan Zhao Yufei dan Duanmu King bahwa dia akan pergi ke zona benua setelah menyelesaikan masalah dengan Liu Qinxin. Zhao Feng tidak tinggal lama di benua barat. Pemimpin divisi tengkorak, aku akan meninggalkan agama iblis Scarlet Moon kepadamu. Zhao Feng memberikan 10.000 hantu mutiara kepada pemimpin divisi tengkorak dan pergi. Ada 100 mayat hantu terkutuk dalam 10.000 hantu mutiara, termasuk beberapa di Sovereign Lord Rank. Jangan khawatir, Tuan. Itu hanya agama iblis bulan Scarlet yang sangat sedikit. Pemimpin divisi kerangka itu penuh kegembiraan saat mengambil 10.000 hantu mutiara. Dengan Ghost Curse Array, itu akan bisa mengalahkan siapapun bahkan jika raja datang. Sua, pemimpin divisi tengkorak itu melambaikan tangannya, dan 10 mayat hantu terkutuk muncul. Masing-masing aura mereka sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan mereka memiliki kekuatan kutukan juga, yang dapat mengancam Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Melihat 10 mayat hantu di puncak Small Origin Core Realm muncul, Raja Kelelawar, Mystic Sword Sovereign, dan teman-temannya tidak dapat membantu selain cegukan dengan dingin. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Kelelawar dan rekannya tidak meragukan bahwa pemimpin divisi kerangka memiliki kemampuan untuk menguasai benua. Suara mendesing. Lengkungan petir melintas di langit saat Zhao Feng menuju ke benua utara sendirian. Adapun untuk mengambil alih agama iblis Scarlet Moon, Zhao Feng benar-benar telah memberikan semua kendali kepada pemimpin divisi kerangka. Hanya dalam 4 jam, Zhao Feng terbang dari benua barat ke benua utara, dan ini masih di bawah fakta bahwa dia membatasi jumlah yuan sejati yang dia gunakan. Di dalam benua utara, di Canopy Great Country, sebuah busur petir melintas. Sens ilahi Zhao Feng memindai melalui Canopy Great Country dan markas besar agama darah besi. Ada beberapa wajah yang akrab di dalam markas utama, dan ada juga yang baru. Dia juga menemukan beberapa kekuatan dari agama iblis bulan Scarlet, tetapi dia terlalu malas untuk peduli dengan mereka.
Tujuannya adalah Six Warlock Tower di negara besar yang tepat, tetapi dia berhenti sebentar ketika mencapai daerah Sungai Seribu Air. Ini adalah posisi sebelumnya. Ada banyak aura kuat berkumpul di gunung, dan meskipun mereka berusaha menyembunyikan diri, Zhao Feng masih berhasil merasakannya. Saya mendengar bahwa kekuatan agama iblis bulan Scarlet menyebar berlebihan di sekitar Sungai Seribu Air. Rupanya, anggota eselon atas telah datang dan merencanakan sesuatu. Petik 2. Kami telah menemukan di mana benteng mereka, dan kami bisa menangkap mereka lengah. Banyak ahli top dari Canopy Great Country ada di sini. Orang yang paling lemah adalah di True Human Rank. Sens ilahi Zhao Feng menemukan Patriark Hong dan Timo yang berwarna darah. Aura mereka adalah yang terkuat di antara yang hadir. Permaisuri Qin, Lord Kota Danau yang membanjiri, Tian Yunzi, Jiang Sanfeng, Zhao Feng melihat banyak wajah yang dikenalnya. Lebih dari setengah dari para ahli berasal dari agama darah besi. Patriark Hong dan Timo, dua pemimpin agama darah besi, memimpin pasukan negara besar. Sens ilahi Zhao Feng kemudian memindai ke arah kubu agama setan bulan Scarlet beberapa ribu mil jauhnya, dan ekspresinya berubah. Berpikir sampai di sini, dia melintas ke gunung. Arai di dekatnya tidak melakukan apapun padanya. Pada saat yang sama, rencana agama darah besi selesai. Di dalam ruang batu yang baru saja mereka buat, benteng tampaknya tidak sesederhana itu. Kita harus. Patriark Hong dan Timo sedang merencanakan sesuatu di bawah cahaya lilin. Pada titik waktu yang tepat ini, sesosok muncul di antara mereka. Siapa itu? Patriark Hong dan Timo berseru dan hampir melompat ketakutan.